Kamu masih berani berada di rumah sakit, apa peringatan Omatiran tidak cukup jelas? Kamu ini perempuan tidak sopan, tidak pantas bersama cucu Omatiran. Sadar diri itu penting, loh. Siapa? Lintang menoleh tak acuh. Angel, ujar Angel sambil mengibaskan rambut sombong. Oh, angguk Lintang. Harusnya kamu menyebut nama anehmu itu dari awal, jadi saya gak perlu bertanya-tanya bau busuk dari ucapan sampah barusan itu milik siapa. Para perawat yang kebetulan berada di sekitar Lintang tampak menahan tawa, membuat Angel yang tadinya ingin memperlakukan Lintang malah dibuat malu. Saat Angel hendak kembali mencecar Lintang, suara renyah khas anak-anak malah terdengar. Mama, suara Kila memanggil. Lintang menoleh ke arah Kila, tersenyum pada putri kecilnya. Papa mana? Tanya Lintang sambil membawa Kila ke gendongannya. Papa ada, tapi dia cuma nganter di depan. Katanya biar Kila yang samperin mama, papa ngawasin dari jauh. Timpal Kila. Oh, oke. Ayo kita ke papa. Tanpa memedulikan Angel, Lintang langsung berjalan pergi karena memang urusannya di bagian administrasi sudah selesai. Sepeninggalan Lintang dan Kila, Angel menoleh ke arah Omatiran. Angel mendekat, berbicara dengan nada jengkel. Oma, sepertinya Jaiden sudah keluar dari rumah sakit. Tadi aku dengar pembicaraan antara Lintang dan anaknya, jadi ayo kita pulang saja Oma. Iya, ayo pulang. Lirih Omatiran. Angel tidak menyadari kalau Omatiran lebih pendiam dari sebelumnya, bahkan perempuan tua itu kini termenung dengan pikirannya sendiri di saat Angel tengah menjelekkan Lintang. Papa, Kila memanggil. Ayo, sini. Jaiden membuka pintu mobil, mempersilahkan Kila untuk masuk. Setelah memastikan sang putri kecil duduk nyaman, Jaiden melirik Lintang. Masuklah. Terima kasih, ujar Lintang sambil masuk. Jaiden ikut masuk, lalu menutup pintu. Tanpa tahu, tidak jauh dari taksi online yang dipesan Omatiran memperhatikan dengan tatapan hampa. Jaiden dengan keluarga kecilnya tampak bahagia, sedangkan dirinya merasa kesepian. Anak perempuan itu sangat mirip dengan Jaiden waktu kecil, juga memanggil Lintang dengan sebutan mama. Aku yakin anak perempuan itu anaknya Jaiden, tapi bagaimana mungkin selama ini aku tidak tahu kalau anak itu ada. Ya, ampuh. Apa itu artinya selama ini aku sudah membuat keturunanku menderita? Batin Omatiran dengan hati pahit. Oma, ayo. Ajak Angel yang sudah membuka pintu mobil. Omatiran tersadar dari lamunannya, segera masuk ke dalam mobil. Butiran, omset pendapatan berkurang 30% semenjak Bu Angel menjabat menjadi CEO perusahaan. Tak ada satupun proyek yang untung, semuanya merugi, jika dibiarkan terus begini tinggal menunggu waktu perusahaan gulung tikar. Omatiran yang tengah duduk di sofa hanya melirik laporan dari anak buahnya, sama sekali tidak ada keterkejutan di wajah keriputnya. Sebelum menunjuk Angel sebagai pengganti Jaiden di perusahaan, Omatiran sebenarnya sudah dapat memperkirakan hal ini akan terjadi. Masih ada lagi yang ingin kamu laporkan? Tanya Omatiran sambil melirik. Tidak, Bu. Kalau begitu pergilah. Omatiran mengisyaratkan agar sang anak buah segera beranjak. Setelah mata-mata yang dia tanam di perusahaan pergi, bukannya panik karena perusahaan merugi, Omatiran malah menyeringai samar. Omatiran tahu betul seberapa sayangnya Jaiden pada perusahaan peninggalan almarhum suaminya, cucunya itu tak akan membiarkan perusahaan bangkrut. Sebentar lagi Jaiden pasti mendatangiku, meminta perusahaan itu kembali, dan saat itulah aku akan mengatakan kekalahan Jaiden hingga mudah mengajukan syarat jika ingin kembali mengelola perusahaan maka harus mematuhi segala keinginanku. Monolog Omatiran sambil tersenyum penuh arti. Namun, di tempat lain,
Jaiden yang baru mendengar laporan dari Heru tentang bagaimana kacaunya perusahaan sekarang malah santai-santai. Laki-laki itu duduk di sofa, memperhatikan Lintang dan Nek Cica yang tengah membahas produk minumannya. "Sebenarnya apa rencana Anda, Pak?" Heru yang duduk di samping Jaiden bertanya. "Anda tidak mungkin kan membiarkan perusahaan sebesar itu jatuh begitu saja." "Saya gak punya rencana apa-apa," timpal Jaiden yang mana tidak dipercaya oleh Heru. Heru sudah hafal sifat licik Jaiden, jadi tidak akan mudah terpedaya begitu saja. "Serius?" cibir Heru. Angguk Jaiden tanpa keraguan. "Kenapa saya tidak percaya ya?" Heru melirik sinis. "Itu urusanmu, saya mana peduli," timpal Jaiden sambil menyeringai samar. "Hei, Pak. Lalu kenapa Anda membiarkan saya bekerja di perusahaan yang akan hancur jika memang begitu?" delik Heru, tak habis pikir dengan mantan bosnya ini. Jaiden terkekeh pelan, melirik berucap. "Saya butuh penilaian terhadap kamu. Jika kamu memumpuni, mungkin saja bisa mengangkat kamu jadi sekretaris saya lagi. Kenapa gak dari sekarang saja sih?" decak Heru. Tentu saja jawabannya agar Omathiran sadar dengan perbuatannya. Jaiden menyeringai licik. "Saat ini Oma pasti tengah tertawa karena menyangka saya tidak akan membiarkan perusahaan itu hancur di tangan Angel, lalu datang padanya. Dengan begitu Oma akan membuat persyaratan jika saya menginginkan jabatanku kembali maka harus menurut pada keinginannya." "Wah, Anda benar-benar cucu yang sangat mengenal nenek sendiri," ledek Heru, tak habis pikir Jaiden bisa se-amazing itu menebak rencana omanya sendiri. "Satu lagi," Jaiden menyeringai makin lebar. "Yang menolong saya dan keluarga dari kecelakaan itu bukan Angel, melainkan Lintang istriku sendiri." Wait yet. Kali ini Heru benar-benar terkejut hingga berteriak nyaring. "Heru, jangan berisik. Peringat Nek Cica." Heru nyengir, lalu mengangguk patuh. Setelah mendapati Nek Cica kembali berbicara dengan Lintang, Heru memusatkan kembali perhatiannya pada Jaiden. "Jadi Mbak Angel tuh bukan Catwoman yang sesungguhnya." "Catwoman?" ulang Jaiden heran. "Iya, hero gitu," kekeh Heru saat Jaiden merotasikan mata. "Omathiran gak ngebucin lagi dong sama tuh siluman betina." "Oma belum saya kasih tahu," timpal Jaiden. "Why? Mau saja," Jaiden tertawa dengan rencananya sendiri. "Harus ada yang lebih menyesal daripada saya karena telat mengetahui kalau yang sebenarnya harus dikasih ucapan terima kasih dari dulu Lintang bukan Angel." "Bener kata Opa, Anda memang nyerempet durhaka," komentar Heru tak habis pikir. Jaiden tidak menanggapi lagi ocehan Heru, hanya diam dengan pikirannya sendiri. Setelah semua yang Angel lakukan, tentu saja Jaiden tidak akan melepaskan begitu saja perempuan rubah itu. Harus ada timbal balik yang sepadan. Jika Angel berani berbohong demi memanfaatkan kebaikan dirinya dan sang oma maka perempuan itu harus menerima konsekuensi setimpal atas perbuatannya itu. "Kenapa aku jadi curiga kalau dari awal kakek sudah mengetahui yang menolong saat itu adalah Lintang? Sayang sekali kakek meninggal tidak lama setelah pernikahan," batin Jaiden, baru sadar kalau sang kakeklah yang mempertemukan dirinya dengan Lintang. Brak. Heru masih setenang biasanya saat Angel membanting berkas di tangannya dengan wajah marah, saat melihat nafas perempuan di depannya naik turun hingga wajahnya memerah segera dengan sigap Heru mengambil gelas dan mengulurkannya. "Minum dulu, Bu." Angel langsung mengambil kasar gelas dari tangan Heru, lalu menenggaknya hingga habis dalam satu kali teguk. Sungguh bukan hal yang harus ditiru, sebab baiknya meneguk dalam jumlah 3 kali tegukan baru bisa dikatakan baik dalam minum. Namun, saat ini Angel begitu emosi, dia mana bisa memikirkan apapun kecuali amarahnya.
Bagaimana mungkin kita kehilangan peluang untuk kerja sama dengan perusahaan Mega Alterio? Bentak Angel sambil mengacak-acak rambutnya hingga menjadi berantakan. Sesaat kemudian matanya melirik tajam Heru. Kamu kerja becus gak sih? Katanya kamu sudah menemani Jaden bertahun-tahun, tapi masa ia hanya mendapatkan kerja sama dengan perusahaan yang bahkan belum lama merintis itu tidak bisa? Saya melakukan arahan dari Anda, Bu. Heru mengingatkan. Dan juga, saya sekretaris di sini, harusnya jika ibu ingin mengajak kerja sama perusahaan Mega Alterio harus turun tangan sendiri. Kamu nyindir saya gak becus? Teriak Angel. Heru menggeleng pelan sambil mengulung senyum, saya gak berani, Bu. Angel semakin emosi saat melihat ekspresi di wajah Heru, hal itu membuat hatinya benar-benar panas. Dasar sekretaris pemakan gaji buta. Gak kerja tapi gaji mau full 1 bulan penuh. Pokoknya bulan depan gaji kamu saya potong 50%. Heru menghela nafas pelan, dirinya sekarang malah dikatakan sekretaris pemakan gaji buta padahal semua pekerjaan dirinya yang mengerjakan sampai lembur setiap hari. Heru biasanya sangat sabar dicaci maki bagaimanapun bentuknya, tapi dia selalu emosi jiwa gajinya yang disentuh. Kalau Anda memotong gajiku, saya berhenti kerja saat ini juga. Angel ternganga mendengar ancaman Heru, dia pikir Heru tak akan pernah berani mengatakan ingin berhenti. Jika Heru pergi, Angel akan makin kesusahan. Saya hanya sedang emosi, tentu saja gajimu tak akan dipotong. Gagap Angel, berusaha menekan egonya demi membuat Heru tetap tinggal. Heru terkekeh, lalu berujar. Baiklah, ingat perkataan Anda barusan Bu. Angel menarik nafas perlahan sambil memejamkan mata, lalu melirik Heru. Sekarang apa yang harus saya lakukan untuk membujuk perusahaan Mega Alterio agar mau bekerja sama dengan kita? Bangun hubungan baik dengan pemimpin perusahaan Mega Alterio. Yah, berdoa saja beliau tidak menaruh dendam pada Anda karena sebelumnya Anda melanggar janji. Anda yang bilang akan menemuinya secara langsung tapi pada kenyataannya Anda malah mengutus saya. Pemimpin Mega Alterio merasa dibohongin, mungkin itu yang menyebabkan ajakan kerja sama dari kita ditolak. Cih, perusahaan baru saja sombong. Cibir Angel. Tapi walau baru, terbuktikan Mega Alterio bisa menarik perhatian perusahaan besar bahkan banyak perusahaan lain ingin bekerja sama dengannya. Kekeh Heru. Diam kamu. Tawamu menyakiti telingaku. Sinis Angel. Heru langsung menggatupkan bibir, tapi walau begitu kedua pundaknya malah bergetar karena menahan tawa. Sampai di lobi perusahaan Mega Alterio, Angel harus akui perusahaan yang baru berdiri sekitar 4 tahun ini berkembang sangat pesat. Bahkan kini gedung perusahaannya sudah menyamai perusahaan yang dipimpin oleh dirinya. Angel jadi benar-benar penasaran siapa pemimpin perusahaan ini. Saya sudah buat janji temu dengan pemilik Mega Alterio, katanya beliau sendiri yang akan menemui kita. Ujar Heru sambil membukakan pintu masuk untuk Angel. Angel melepas kacamata hitamnya. Menyeringai sombong karena yakin pemimpin Mega Alterio terpesona dengan kecantikannya maka dari itu sampai akan menemui dirinya secara langsung. Angel berjalan sambil menggibaskan rambut, membiarkan Heru berjalan di belakangnya. Lewat sini, Bu. Heru mempersilahkan Angel agar masuk lift. Sesampainya di lantai 12, Angel merasa kalau Heru sangat mengenal perkantoran Mega Alterio karena menunjukkan tempat pertemuan tanpa ada yang membimbing. Ditambah beberapa keanehan juga terjadi, Heru tampak mengenal orang-orang sini. Koneksimu luas juga, komentar Angel. Terima kasih atas pujiannya, Heru tersenyum tipis. Di sini, Heru membuka pintu ruang pertemuan untuk Angel. Saat Angel masuk, langkahnya yang semula tegas mendadak melambat dengan pandangan mata yang melotot tak percaya saat melihat siapa pemimpin Mega Alterio.
Bibirnya gemetar tertutup dan terbuka lagi, tapi tidak ada satupun kata yang mampu keluar. Jaiden, bisik Angel tak percaya. Selamat pagi Pak Jaiden, saya Heru dan Bu Angel. Heru memperkenalkan diri. Jaiden mengangguk pelan, mengisyaratkan dengan tangannya agar Angel dan Heru duduk di kursi yang sudah disediakan. Sedangkan dirinya sudah duduk lebih dulu, tentunya dengan gaya bosi dan memegang penuh kendali dalam pertemuan. Jay, kenapa gak bilang dari awal kalau kamu pemilik perusahaan Mega Alterio? Angel mengerucutkan bibir, memperlihatkan tingkah merajuk diiringi sikap manjanya. Kalau dari awal tahu kamu pemilik Mega Alterio, aku mana mungkin susah-susah mencari cara buat membangun hubungan baik. Heru merotasikan mata saat mendengar bagaimana Angel memperlihatkan rajukannya, seakan Angel yang kesusahan menjalin hubungan baik dengan pemilik Mega Alterio adalah salah Jaiden itu sendiri. Tolong perhatikan kata-kata Anda, Bu. Sindir Jaiden. Begitukah cara pemimpin perusahaan besar menyapa orang lain? Angel tersentak, tak percaya Jaiden ingin menerapkan hubungan kemitraan dalam hubungan bisnis dengan dirinya. Sekali lagi Angel tekankan dengan dirinya yang merupakan penolong Jaiden dan keluarganya. Jay, panggil Angel tak percaya. Ini aku loh, Angel. Kenapa kamu menganggapku orang lain? Memangnya kamu keluargaku? Timpal Jaiden sambil menaikkan alis. Angel hampir saja kembali membuka bibir saking banyaknya kejutan yang Jaiden berikan. Tapi tidak untuk kali ini dia berhasil mempertahankan raut wajahnya. Dengan sedikit senyum Angel menjawab, aku bahkan sudah lebih dari sekedar keluarga buat kamu dan Oma, kok ngomongnya gitu? Sejak kapan? Jaiden menyeringai sinis. Apa? Angel tidak paham dengan maksud ucapan Jaiden. Sejak kapan kamu mengklaim dirimu istimewa itu untukku dan Oma? Jelas Jaiden, memberikan pukulan telak bagi Angel. Jika itu orang lain, mungkin sudah muntah darah mendengar bagaimana pedasnya sindiran Jaiden pada ucapan penuh percaya diri Angel. Namun, ini Angel, perempuan bermuka tebal yang kebal akan sindiran keras jadi gak berefek apapun. Jay, kenapa kamu jadi begini? Lirik Angel, memperlihatkan kekecewaan. Kamu lupa siapa aku? Anaknya Pak Kenan yang tidak bisa apa-apa selain berbohong dan menipu orang, bagaimana saya lupa? Timpal Jaiden sambil menatap malas, kepalanya sedikit miring saat menambahkan ucapannya. Benar bukan apa yang saya katakan barusan? Tega kamu bicara begitu padaku, Jay. Angel mengusap kasar air matanya. Aku yang nolong kamu, bahkan mengabaikan keselamatan diriku sendiri. Dia memang raja tega, Bu. Harap maklum. Heru menambahkan sambil terkekeh kecil. Jaiden berdecak pelan pada apa yang Heru katakan, laki-laki itu ingin segera menghentikan drama yang lebih menyebalkan daripada drama ala ikan terbang. Maka dari itu, Denvan tegas Jaiden berucap. Saya tidak bisa menerima proposal kerja sama dengan perusahaan kalian, jadi mohon pengertiannya tinggalkan kantor saya. Jay, kamu gak bisa giniin aku. Angel membantah. Kita harus kerja sama, jika tidak perusahaan opa kamu akan bangkrut. Kamu rela? Loh, apa hubungannya denganku? Polos Jaiden, lebih tepatnya pura-pura polos. Sekarang saya bukan lagi pemilik perusahaan itu, kenapa pula saya harus tak rela? Mau bangkrut sekalian juga saya masa bodoh, toh perusahaan itu bangkrut bukan di tanganku juga. Kamu memang orang yang tidak tahu balas budi, marah Angel, sebelum kemudian perempuan itu membalik badan dan pergi. Setelah kepergian Angel, Jaiden melirik Heru sinis. Heru nyengir, iya, saya pergi. Begitu pintu ruangannya tertutup, raut sinis Jaiden berubah datar. Jaiden berdiri, berjalan ke arah kaca dan melihat ke bawah.
Tak lama Jaiden melihat Angel dan Heru menaiki mobil, keduanya pergi dari kantor miliknya. Oma, aku tunggu kedatangan kamu. Bisik Jaiden sambil menyeringai.